Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Masfil Huda, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Ketahuilah wahai saudaraku, ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan dibaca ketika hendak tidur karena bisa memberi perlindungan dari gangguan setan. Juga dianjurkan dibaca dalam keadaan sulit dengan harapan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi memang memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca. Namun ada waktu-waktu tertentu yang dilarang, bahkan haram membaca ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak makna yang menyangkut keimanan. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau ulang pertanyaannya beberapa kali. Kemudian dia menjawab ayat kursi. Maka beliau mengatakan, selamat bagi engkau wahai Abu Munzir, dengan ilmumu, demi yang jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi mempunyai mulut dan dua bibir yang disucikan para malaikat di kaki arsy. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada kisah alasan mengapa ayat kursi disebut dengan ayat yang sangat agung. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah. Karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, hingga pada saat diturunkan, beribu-ribu malaikat turut serta mengiringi ayat tersebut. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hamfiyah, bahwasanya ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi ini saling berjatuhan. Malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah mereka ke bumi, serta para syaitan berlarian kepanasan dan mereka takut. Adapun makna daripada kata kursi pada ayat kursi merupakan suatu pondasi hukum-hukum atau kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga sebagai simbol kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala.
diturunkannya ayat kursi untuk memberikan petunjuk sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Sungguh maha agung ayat kursi. Di balik keagungan ayat kursi juga menyimpan banyak keutamaan ketika membacanya. Ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan. Maka dari itu banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa ayat ini turun diiringi ribuan malaikat. Maka ketika kita membaca ayat tersebut, malaikat akan memberikan hormat kepada orang yang membaca ayat ini, yakni ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Keutamaan membaca ayat kursi ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari jin maupun setan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Ayat kursi juga menjadi ayat yang paling diberkahi di dalam Al-Quran. Apabila seseorang membacanya, maka ia akan diberikan keberkahan dan juga dihindarkan dari bentuk kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah melaksanakan sholat, akan memberikan manfaat kepada seseorang yang membacanya. Ia akan dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Perlu diketahui juga bahwa terdapat 3 waktu yang disunnahkan untuk membaca ayat kursi, yakni ketika zikir di waktu pagi, zikir di waktu sore, dan ketika hendak tidur. Akan tetapi, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, perlu diketahui juga waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Setidaknya terdapat 4 waktu terlarang dalam membaca ayat kursi. Waktu ini tentu wajib diperhatikan, sebab apabila dilanggar, bukan pahala yang akan didapat, melainkan mendapatkan dosa. Waktu pertama yang dilarang membaca ayat kursi, yaitu ketika seseorang sedang melakukan ruku
dan sujud dalam ibadah sholat. Larangan ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa ayat kursi merupakan bagian dari ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca antara dua gerakan sholat tersebut. Selain dalam gerakan sholat, ayat kursi juga sangat dilarang dibaca ketika sedang berada di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang pun membaca Al-Quran ketika di dalam toilet, sebab hal itu merupakan perbuatan yang menghina Al-Quran. Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, yaitu ketika sedang hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah ketika sedang junub, haid, ataupun nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi seseorang yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali membacanya di dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub dilarang membaca Al-Quran termasuk ayat kursi. Waktu terakhir yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran walaupun hanya ayat kursi saat sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah dalam membaca, sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat ini pun diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayat kursi merupakan ayat yang sering dibaca oleh umat Islam dalam kondisi tertentu, bukan hanya di waktu pagi, sore, dan ketika hendak tidur saja, melainkan di waktu-waktu lain. Namun yang paling penting untuk tidak membacanya di waktu terlarang agar terhindar dari dosa. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.